Tuh tengok kan, internet aku nih lemah. Oh di sini tuh lemot. Ya, eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wa ala washabi wasallim ajmain. Amma ba'du. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait data mining association menggunakan metode coefficient of correlation. Nah, kelompok 5 itu beranggotakan Fadila Fedora, kemudian Nurhamimah Nasution, Windy Hirzamela, Sabila, dan Nurul Aulia. Baik, untuk materi pertama itu akan disampaikan oleh rekan kami kepada Fadila Fedora, dipersilakan. Baiklah, metode penelitian. Analisis korelasi merupakan metode statistika yang digunakan untuk menentukan suatu besaran yang menyatakan bagaimana hubungan suatu variabel dengan variabel lain dengan tidak mempersoalkan apakah suatu variabel tertentu tergantung kepada variabel lain. Semakin nyata hubungan linear atau garis lurus, maka semakin kuat atau tinggi derajat hubungan garis lurus antara kedua variabel atau lebih. Selanjutnya, yaitu tentang korelasi. Rumus untuk mencari koefisien korelasi, R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y, dibagi dengan akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan kali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan, di mana N itu adalah banyaknya pasangan data X dan Y, sedangkan variabel X itu mempresentasikan pendayagunaan tenaga kerja dan variabel Y mempresentasikan hasil pekerjaan yang dihasilkan tenaga kerja. Tabel interpretasi koefisien korelasi dapat dilihat pada slide, yaitu semakin tinggi nilai interval koefisiennya, maka akan semakin tinggi tingkat hubungannya, seperti yang dilihat pada tabel. Besarnya nilai antara variabel X pendayagunaan tenaga kerja dari variabel Y yang merupakan hasil pekerjaan yang dihasilkan oleh tenaga kerja pada pembangunan perumahan Taman Mapanget Raya Manado dinyatakan dengan KP atau koefisien penentu atau koefisien determinan, yang mana rumusnya KP sama dengan R kuadrat dikali 100%. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hamimah. Baik, selanjutnya yaitu UJT atau UJT. UJT ini adalah salah satu tes statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis yang menyatakan bahwa di antara dua buah sampel yang diambil dari populasi yang sama tidak terdapat perbedaan yang signifikan. UJT satu sampel tergolong hipotesis deskriptif. Bagaimana kaidah pengujiannya? Itu yang pertama, jika T hitung lebih besar sama dengan T tabel, maka HO ditolak atau signifikan. Yang kedua, jika T hitung lebih kecil sama dengan T tabel, maka HA ditolak atau tidak signifikan. Yang dimana rumus T hitung ini yaitu T hitung sama dengan R kali akar dari N kurang 2 per akar dari 1 dikurang R kuadrat. Yang dimana N ini sama dengan banyaknya pasangan data X dan Y, sedangkan R nilai korelasi.
Selanjutnya itu UGF. UGF ini berasal dari data variabel acak kontinu, di mana nilai statistik F merupakan nilai pergabungan varian data. Kemudian langkah-langkah penyelesaian dengan metode analisis korelasi, yaitu yang pertama, buatlah HA dan HO dalam bentuk kalimat. Yang kedua, buatlah HA dan HO dalam bentuk statistik. Yang ketiga, buatlah tabel penolong untuk menghitung korelasi. Yang keempat, masukkan angka-angka statistik dari tabel penolong ke rumus korelasi. Yang kelima, menentukan koefisien determinan atau koefisien penentu. Yang keenam, ketentuan tingkat kesalahan atau alfa sama dengan 0,5 atau 0,1 dengan nilai terhadap bebas. Yang ketujuh, menguji signifikansi atau dihitung korelasi. Dan yang terakhir, menentukan hasil. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kami. Selanjutnya perhitungan. Data yang diperoleh dari variabel X merupakan pendayagunaan tenaga kerja di lokasi, dan data yang diperoleh variabel Y merupakan hasil pekerjaan. Data pendayagunaan tenaga kerja diambil berdasarkan data di lapangan, sedangkan data hasil pekerjaan diambil berdasarkan hasil pekerjaan per hari yang dihasilkan tenaga kerja tersebut. Penyajian data dapat dilihat pada data yang dihasilkan di lapangan sesuai pekerjaan yang dilakukan per hari pada tabel. Data pendayagunaan dapat dilihat pada tabel berikut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Sabila. Baik, selanjutnya itu pengolahan data. Yang pertama, buatlah data HA dan HO dalam bentuk kalimat. HO itu adalah tidak adanya hubungan yang signifikan antara pendayagunaan tenaga kerja dengan hasil pekerjaan pada pekerjaan penyusunan batako perumahan Taman Mangpanget Raya. Jika T kurang dari tabel dengan DB N sama dengan 2, DB sama dengan N kurang 2, sama dengan 6 kurang 2, sama dengan 4, dan derajat signifikan 0,05, sama dengan 2,132, maka dilihat dari tabel distribusi T. Kemudian HA adalah adanya hubungan yang signifikan antara pendayagunaan tenaga kerja dengan hasil pekerjaan pada pekerjaan penyusunan batako perumahan Taman Mangpanget Raya. Jika T besar dari tabel dengan DB sama dengan N kurang 2, sama dengan 6 kurang 2, sama dengan 4, dan derajat signifikan 0,05, sama dengan 2,132 dilihat dari tabel distribusi T. Nah, yang kedua, buatlah HA dan HO dalam bentuk statistik. HA, R tidak sama dengan 0, itu signifikan. HO, R sama dengan 0, itu tidak signifikan. Kemudian yang ketiga, buatlah tabel penolong untuk menghitung korelasi. Nah, disajikan ada 2 tabel. Yang pertama ini penyajian tabel penolong untuk menghitung korelasi. Tabel pertama yaitu data pendayagunaan tenaga kerja X dengan hasil pekerjaan penyusunan batako Y untuk uji korelasi. Nah, ini dapat dilihat ya tabel di slide. Kemudian yang kedua itu ada tabel pendayagunaan tenaga kerja X dan hasil pekerjaan plesteran dinding Y untuk uji korelasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Nurul Aulia.
Langkah selanjutnya dari pengolahan data yaitu 4, memasukkan angka dari tabel penolong ke rumus korelasi. Yang kelima yaitu dari tabel diperoleh data statistik yaitu sigma X sama dengan 16, sigma Y sama dengan 273,4, sigma X pangkat 2 sama dengan 44, sigma Y pangkat 2 sama dengan 6.891,46, sigma XY sama dengan 735,1, N sama dengan 6, yang mana angka-angka tersebut kita masukkan ke dalam rumus korelasi, maka akan menghasilkan 0,958%. Yang keenam yaitu menentukan koefisien. Determinan atau koefisien penentu, yang mana hasilnya yaitu sama dengan 91,8%. Next. Yang ketujuh yaitu ketentuan tingkat kesalahan atau dalam kurung alfa sama dengan 0,05 atau 0,01 dengan rumus derajat bebas atau dB sama dengan N kurang 2. Ketentuan tingkat kesalahan diambil dari 0,05 kurang dB atau sama dengan N kurang 2 sama dengan 6 kurang 2 sama dengan 4. Yang ke-8 yaitu menguji signifikansi. Hitung korelasi dengan rumus dapat kita lihat pada PPT, yang mana berdasarkan perhitungan tadi, dengan ketentuan tingkat kesalahan atau taraf signifikan sama dengan 0,05 untuk uji satu pihak, dB sama dengan 4, sehingga dari ketentuan tabel distribusi T didapat harga tabel, yaitu 2132. Yang ke-9 hasilnya. Hasil dari kesemua perhitungan tadi dapat diperoleh T hitung 6,69 lebih besar dari T tabel yaitu 2132, maka HO ditolak atau signifikan. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu pada pekerjaan penyusunan Batako dan pekerjaan pelestarian berdasarkan hasil uji korelasi atau persan produk momen, ada hubungan antara pendayagunaan tenaga kerja terhadap hasil pekerjaan, yaitu penyusunan Batako dan pekerjaan pelestarian dinding pada pembangunan perumahan taman Mapanget Raya sebesar nilai tersebut tergolong sangat tinggi. Bila T hitung 6,69 lebih besar dari T tabel 2.132 ini, menunjukkan ada korelasi positif yang signifikan antara pendayagunaan tenaga kerja dengan hasil pekerjaan penyusunan Batako dan pekerjaan pelestarian dinding. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Berikut penjelasan materi yang telah kami paparkan dari kelompok 5 terkait data mining association menggunakan metode coefficient of correlation. Sekian dari kelompok 5. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.